Siap. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu guru dan teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sekretaris, berapa yang hadir dan berapa yang tidak hadir? Semuanya hadir. Semuanya hadir, alhamdulillah. Kalau semuanya hadir berarti semuanya sehat. Oke. Berpikir komputasional dan literasi digital. Ini adalah pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Berpikir komputasional. Ketika kamu melihat atau mungkin mendengar berpikir komputasional, maksudnya ini berpikir seperti apa? Ada yang bisa memberikan gambaran tentang apa itu berpikir komputasional? Ada? Atau ibu mau tanya, pernahkah kamu dalam keseharian kamu menyelesaikan masalah sehari-hari kamu dengan pemecahan masalah kompleks menjadi masalah yang lebih terperinci? Pernah tidak? Contohnya masalah apa? Tugas. Apa lagi? Tutorial. Oke, masuk kepada pembahasannya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah melalui pembelajaran hari ini diharapkan murid mampu menjelaskan dan menerapkan pilar berpikir komputasional. Kemudian mengkritisi dan mengevaluasi konten digital berdasarkan prinsip interaksi digital dan etika digital. Menerapkan teknologi secara bijak dan etis dalam menyusun solusi masalah sosial di lingkungan. Berpikir komputasional dan literasi digital. Ini adalah pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Berpikir komputasional dan literasi digital. Keduanya penting di era digital untuk memecahkan masalah dan interaksi aman. Berikut agenda untuk materi kita atau susunan bagian-bagian materi kita adalah mengenal berpikir komputasional, kemudian pilar-pilar utama atau prinsip komputasional, kemudian berikut memahami literasi digital, aspek dan tantangan literasi digital, serta sinergi berpikir komputasional dan literasi digital. Oke, lanjut. Baik, perhatikan di atas. Berpikir komputasional dan literasi digital. Hari ini kita akan menjelajahi dua konsep penting di atas. Konsepnya adalah BK dan juga LD. Apa? Berpikir komputasional dan juga literasi digital. Keduanya sangat relevan di era digital ini, membantu kita memecahkan masalah dan berinteraksi dengan aman. Mari kita pahami bagaimana keduanya membentuk masa depan kita. Ibu kok dijelaskan, dibilang di situ keduanya bisa membentuk kita punya masa depan. Ya, ini sangat melekat. Kedua hal ini, kedua konsep berpikir komputasional dan literasi digital ini sangat melekat dengan kamu dalam keseharian kamu, baik dalam dunia nyata dan juga dalam dunia virtual atau media online atau media sosial. Dan juga literasi digital dan sebagainya. Kenapa kita perlu belajar tentang berpikir komputasional? Karena dia sangat penting untuk kamu. Kenapa penting? Kamu perhatikan, berpikir komputasional penting karena membantu mengembangkan apa itu? Kemampuan memecahkan masalah. Iya, kemampuan memecahkan masalah. Kemudian meningkatkan kreativitas dan juga mempersiapkan diri untuk masa depan.
atau 4 pilar. 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengembangan pola. Yang ketiga adalah abstraksi dan yang terakhir adalah algoritma. Oke. Perhatikan di atas, ini adalah contoh dekomposisi. Ini adalah pilar dekomposisi. Adalah kemampuan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan satu persatu. Contoh, dekomposisi berarti kemampuan bagaimana Katong punya kemampuan untuk memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami secara satu persatu. Nah, contohnya seperti saat membuat website. Siapa sini sudah pernah membuat website? Website belum pernah? Di pelajaran informatika belum belajar kan? Iya, nanti di sini kita akan ajarkan. Saat membuat website, kamu memecah tugas menjadi bagian seperti desain tampilan, kemudian membuat menu navigasi dan menulis konten. Nah, contoh lain yang lebih sederhana ada saat kamu ingin belajar untuk ujian akhir. Biasanya kalau kamu belajar untuk ujian akhir, kamu akan belajar mungkin di minggu-minggu pada saat 2 minggu atau 1 minggu sebelum kamu mengadakan ujian. Kamu menuju ujian. Nah, bagaimana kita mendekomposisikan hal tersebut, masalah belajar ini, belajar persiapan ujian. Nah, kalau kamu mau dekomposisi dia menjadi hal kecil, misalnya kamu bisa melakukan atau belajar dari materi per materi atau bab per bab atau per mata pelajaran. Misalnya hari ini kamu mau belajar tentang mata pelajaran IPA. Nah, di dalam IPA kamu pecahkan menjadi kecil, belajarnya per babnya. Nah, di dalam babnya kamu belajar pecahkan lagi lebih kecil menjadi per subbab atau materi. Yang berikut, pilar berpikir komputasional yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau yang berulang atau pola yang berulang dari data atau masalah yang dihadapi agar bisa digunakan kembali untuk menyelesaikan masalah serupa. Dengan memahami pola, kita bisa menemukan solusi lebih cepat. Contohnya, saat memprogram game. Siapa sini pernah memprogram game? Sudah pernah? Memang sudah pernah? Belum? Yang lain belum pernah? Belum. Oke. Jangan dicatat dulu, nanti pasti kau akan bagi dia punya file. Konsentrasi dulu. Oke. Saat memprogram games, kamu mengenali bahwa banyak karakter bergerak dengan cara yang sama atau mirip, sehingga kamu membuat satu fungsi gerak yang bisa dipakai untuk semua karakter. Misalnya kamu lihat, di program-program games ini ada karakter-karakter yang dia punya pergerakan itu sama. Kamu lihat di games-games yang biasa kamu bermain, dia punya cara kadang-kadang si A atau karakter 1, karakter 2 sampai karakter 5 caranya itu memiliki pergerakan yang hampir mirip. Misalnya games, kalau misalnya tendangan putar, apakah dia berbeda? Tidak. Sama dong karakternya. Pas kamu bikin misalnya tindis, tendangan putar, mereka melakukan gerakan tendangan putar yang mirip. Dari situ, dari masalah itu, dari pola kebiasaan itu, maka dia berpikir untuk membuat sebuah fungsi gerak dari gerak yang sebelumnya yang sudah diamati menjadi gerak baru yang juga memiliki untuk semua karakter. Misalnya tinju dengan posisi tangan kanan lebih dulu, tangan kiri lebih dulu, atau hal yang lainnya. Itu adalah bagian di mana pengenalan
kalkulator. Nah, membuat aplikasi kalkulator, kamu tidak perlu memikirkan cara komputer menjelaskan listrik atau hardware-nya, tapi fokus pada operasi matematika. Apakah kalau kamu bikin aplikasi kalkulator itu kamu pikirkan listrik dan jaringan kayaknya? Listrik dan jaringan atau tidak? Tidak. Kamu pasti akan fokus hanya pada dia punya angka matematika. Karena yang kamu bikin adalah kalkulator untuk menghitung matematika. Nah, contoh sederhananya lagi. Contoh lain, ketika membuat resep masakan, Anda fokus pada bahan dan urutan memasak, bukan pada detail merek bumbu yang digunakan. Ketika kita memasak, misalnya memasak nasi goreng, lalu dia punya bahan dan bumbu-bumbu, apakah kamu akan lihat, oh beta mau pakai penyedap yang dia punya kualitas yang bagus dan sebagainya? Kamu tidak akan fokus ke situ, kamu akan lebih fokus ke bumbu apa yang kamu pakai. Oh, harus ada garam, harus ada gula, harus ada merica, harus ada ini. Tanpa harus berpikir, oh mericanya harus ladaku, dia punya ini harus yang ini, Royco, yang ini harus yang ini. Tidak, itu adalah hal yang tidak begitu penting. Yang terpenting adalah bumbu-bumbunya apa-apa saja. Jadi hal yang tidak penting seperti harus menyantumkan merek itu tidak perlu dilakukan. Itu dalam abstraksi ya, memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kalau jawab yang mau sedikit. Oke, yang terakhir untuk berpikir komputasional. Yang terakhirnya adalah algoritma. Nah, algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis yang tersusun sistematis untuk. Tapi sebelum lanjut, Ibu sampaikan dulu. Ada berapa pilar? 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang terakhir? Algoritma. Oke. Dekomposisi. Itu bagian yang apa tuh? Bagian kecil. Kalau pengenalan pola, mencari persamaan atau pola yang biasa dikatakan atau masalah yang dihadapi agar bisa digunakan kembali untuk menyelesaikan masalah serupa. Oke, cukup. Abstrak. Ribai. Apa abstrak? Atau siapa yang bisa abstrak? Oke, Sanjun. Fokus pada hal-hal penting dan Iya. menghilangkan hal-hal yang tidak berguna. Iya, abstrak adalah kita fokus pada hal-hal penting dan menghilangkan hal yang tidak penting atau bagian yang tidak penting atau tidak perlu. Yang terakhir apa? Algoritma. Algoritma. Apa itu algoritma, Febri? Algoritma adalah sebagian serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis tersusun sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan tugas tertentu. Iya, kita singkatkan menjadi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Ibu mau tes konsentrasi kalian terlebih dahulu. Cara tes konsentrasinya dengan satu buah ice breaking. Ice breaking ini digunakan untuk mengetes konsentrasi anak-anak. Caranya seperti ini, dengan memakai arah mata angin. Tahu arah mata angin? Tahu. Ada arah kemana saja? Timur? Selatan, utara. Kita pakai misal timur. Timur kalian menepuk tangan sebanyak 1 kali. Timur. Kalau barat sebanyak 2 kali. Kalau selatan sebanyak 3 kali. Dan utara sebanyak 4 kali. Sekarang Ibu mau
positif. Aspeknya ada 5, tantangannya ada 6. Yang pertama adalah kesenjangan akses teknologi. Kemudian informasi palsu dan hoax. Kemudian keamanan dan privasi data. Kemudian kurangnya keterampilan digital dan ketergantungan teknologi serta etika dan perilaku digital. Dari tantangan ini dia berpengaruh pada kita punya literasi digital. Yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Nah, tidak semua orang memiliki akses yang sama ke perangkat digital dan internet. Ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam mendapatkan informasi dan belajar teknologi. Tantangannya ini, tidak semua orang atau tidak semua tempat itu bisa mengakses internet atau teknologi dengan mudah. Pasti ada beberapa yang tidak bisa mengakses. Nah, itulah tantangannya. Ya. Jadi terkadang kita bilang, oh banyak yang sudah mengakses, banyak yang sudah tahu tentang teknologi, tapi ternyata ada banyak yang juga tidak tahu atau belum mengenal tentang teknologi. Karena kan semuanya sudah selesai? Pola pengembangan pengenalan pola sudah? Dekomposisi sudah? Algoritma? Abstraksi? Interaksi digital? Kalau sudah, sekarang siapkan diri kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan melalui diskusi kalian. Atau brainstorming, jika nama kelompok yang muncul, maka kelompok itu yang memberikan presentasi. Baik, Ibu sudah menuliskan nama-nama kelompok sudah sesuai, abstraksi, algoritma, literasi digital, pengenalan pola, dan dekomposisi. Sekarang siap-siap ya. Kelompok mana yang namanya muncul, maka kelompok itu yang siap untuk presentasi. 1, 2, 3. Literasi digital. Baik, kita persilahkan untuk kelompok literasi digital mempresentasikan hasil diskusi. Boleh silakan berdiri di depan sini. Teman-teman yang lain warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau kelompok digital akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ketua Dr. Imam Tuan, moderator saya sendiri, pemateri Alisa Putri Perelu, sekretaris. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu. Pertama, berpikir komputasional dalam belajar dan tugas sekolah. Soal yang pertama, apa
Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu pahami tentang berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan pemikiran logis, sistematis, dan struktur seperti yang digunakan dalam ilmu komputer. Literasi digital dan penggunaan media sosial. 1. Apa yang kamu ketahui tentang literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab, termasuk dalam mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi di media digital. Sekarang, sebelum Ibu menutup, kita menarik kesimpulan dari apa yang sudah materi yang sudah dipelajari dari awal sampai dengan sekarang. Untuk menarik kesimpulan, Ibu akan memakai scoring lagi dari kelompok. Jika nama kelompoknya muncul, maka perwakilan dari kelompok itu untuk membacakan atau untuk mengungkapkan dia punya kesimpulan. Baik, sekarang kalian perhatikan ya guys. Masing-masing kelompok perhatikan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan hasil diskusi kelompok kami. Kesimpulan yang kita ambil, yakni dengan berpikir komputasional, kita mampu memecahkan masalah dengan cara yang logis. Dengan literasi digital, kita bisa menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, bagus saja. Ya, apa tadi? Dengan literasi, dengan berpikir komputasional, apa tadi? Kita mampu Memecahkan memecahkan masalah dengan cara yang lebih logis, yaitu masalah yang lebih dari yang masalah besar atau kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian literasi digital bisa menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. ya. Dengan belajar literasi digital kita bisa menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab dan bijak. Nah, dari materi yang sudah dipelajari tadi, siap hadapi era digital. Ibu tanya, kamu siap untuk menghadapi era digital? Siap. Pasti siap. Berpikir komputasional melatih kita memecahkan masalah kompleks secara kreatif dan sistematis. Literasi digital memberikan kita menjelajahi dunia maya dengan aman dan produktif. Kuasai keduanya untuk masa depan yang sukses di era digital. Apakah proses pembelajaran tentang topik belajar berpikir komputasional dan literasi digital menurut kalian menyenangkan atau tidak? Sangat. Penting tidak kalian untuk belajar kedua topik tersebut? Karena apa? Berpengaruh pada hari-hari dan juga berdampak pada masa depan. Jadi belajarlah menggunakan
dengan dipimpin oleh teman kita Raif Arkamani Polpol. Dipersilahkan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.